Bagaimana rasanya ketika sahabat yang selalu ada diam-diam menyimpan cinta, tapi di saat yang sama, ada sosok lain yang datang membawa janji masa depan yang sempurna? Inilah dilema hati seorang gadis yang terjebak di antara dua pilihan, cinta sejati atau pesona yang menggiurkan. Halo sahabat semua, semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan diberkahi kebahagiaan. Kembali lagi bersama saya di channel ini, tempat berbagi kisah-kisah penuh haru, cinta, dan drama kehidupan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa ikut hanyut dalam cerita penuh emosi ini. Rani dan Arga sudah bersahabat sejak duduk di bangku SMA. Mereka tumbuh bersama di kota kecil yang tenang, hingga akhirnya melanjutkan kuliah di universitas yang sama walau berbeda jurusan. Rani mengambil sastra Indonesia, sementara Arga menekuni fotografi di seni rupa. Persahabatan mereka sering membuat iri banyak orang, karena keduanya selalu tampak kompak dan saling mendukung. Setiap pagi, Arga sering menunggu Rani di depan kosannya dengan motor metik tuanya. "Cepetan, Ran, nanti telat lagi," seru Arga sambil mengenakan helm. Rani keluar dengan langkah tergesa, jilbabnya sedikit miring karena buru-buru. Ia tertawa kecil sambil merapikannya, lalu naik ke motor. Iya, sabar dikit. Kamu tuh kayak bapak-bapak cerewet." Sepanjang perjalanan, mereka bercanda, kadang berdebat soal hal-hal kecil. Rani selalu punya ide gila, sementara Arga jadi pendengar setia yang diam-diam menaruh rasa. Mereka sudah seperti keluarga. Bahkan orang tua Rani sering menitipkan pesan agar Arga menjaga putrinya. Suatu sore, selepas kelas, mereka duduk di taman kampus sambil menikmati cilok dari pedagang kaki lima. Rani menggenggam buku catatannya sambil bercerita penuh semangat tentang mimpinya menulis novel. "Aku pengen banget, suatu hari tulisanku dibaca banyak orang. Bukan cuma tugas kuliah, tapi karya yang bisa hidup selamanya." Arga menatapnya dalam-dalam. Sinar mata Rani selalu membuat hatinya bergetar. "Aku yakin kamu bisa, Ran. Kalau kamu butuh cover bukunya, fotoku gratis deh," katanya sambil tersenyum. Rani menepuk bahunya pelan. "Ih, kamu tuh, selalu ada aja alasannya buat nyemangatin aku." Orang-orang yang melihat mereka berdua sering salah paham. Beberapa teman bahkan berbisik, mereka pasti pacaran, deh. Terlalu dekat buat sekadar sahabat. Tapi setiap kali digoda, Rani hanya tertawa sambil menegaskan, "Kami sahabatan aja kok. Nggak lebih." Arga ikut tertawa. Meski jauh di lubuk hatinya ada luka kecil. Ia mencintai Rani lebih dari sekadar sahabat, tapi ia terlalu takut untuk jujur. Baginya, menjaga persahabatan lebih berharga daripada mengambil risiko kehilangan Rani. Malam itu, saat Arga pulang ke kosnya, ia duduk di depan laptop, membuka folder berisi foto-foto Rani yang diam-diam ia simpan. Senyumnya, tawanya, bahkan ekspresi cemberutnya, semua terekam dalam kamera Arga. Ia menatap layar lama sekali, lalu berbisik lirih, "Andai kamu tahu, Ran, aku bukan cuma sahabatmu." Namun, takdir selalu punya cara menguji perasaan. Kehangatan yang mereka jaga selama ini akan segera terguncang, saat seseorang yang baru hadir di kehidupan Rani, perlahan-lahan merebut tempat yang sudah lama Arga jaga. Hari-hari Rani dan Arga berjalan seperti biasa sampai suatu ketika, ada wajah baru yang mulai sering muncul di sekitar Rani. Namanya Dimas, mahasiswa populer di kampus mereka. Ia aktif di organisasi, punya banyak teman, dan selalu terlihat percaya diri. Tubuhnya tinggi, rapi, dan tutur katanya manis. Hampir semua perempuan di kampus pernah menaruh hati padanya. Pertemuan pertama Rani dengan Dimas terjadi di perpustakaan. Saat itu Rani sedang sibuk mencari referensi buku untuk tugas kuliahnya. Tiba-tiba ada suara berat namun ramah menyapanya. "Mbak, butuh bantuan nyari buku? Saya tahu raknya." Rani menoleh, sedikit kaget melihat seorang pria dengan kemeja rapi tersenyum lebar. "Oh, iya, boleh. Saya lagi cari kumpulan puisi Hairil Anwar," jawabnya canggung. Dimas dengan sigap menunjukkan letak buku tersebut, bahkan membawakannya hingga meja.
Kebetulan saya juga suka sastra. Hairil itu salah satu favorit saya. Rani tersenyum, merasa senang ada yang sefrekuensi. Mereka pun mengobrol cukup lama, tanpa sadar waktu berlalu. Kabar kedekatan Rani dan Dimas cepat menyebar. Beberapa teman mulai menggoda Rani. "Ran, katanya kamu dekat sama ketua BM?" "Wah, saingan artis nih," celetuk seorang teman. Rani hanya tersipu malu. Sementara itu, Arga yang mendengar kabar itu hanya terdiam. Dalam hatinya, ia merasa ada yang mulai berubah. Hari demi hari, Dimas semakin intens mendekati Rani. Ia sering mengantar Rani pulang, mengajaknya makan di kafe, bahkan memberi bunga kecil di sela buku catatan. Rani yang awalnya hanya ramah, lama-kelamaan merasa diperhatikan dengan cara yang berbeda. Jiwanya yang lembut mulai luluh. Arga melihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Suatu sore, Rani datang dengan wajah berbinar-binar. "Gak, tebak deh. Aku resmi jadian sama Dimas," katanya antusias. Hati Arga seperti diremas. Tapi ia menahan diri, berusaha tersenyum. "Wah, selamat ya, Ran. Semoga kamu bahagia." Rani memeluk Arga erat, penuh semangat. "Makasih ya, Ga. Kamu sahabat terbaik aku. Doain aku sama Dimas langgeng." Pelukan itu yang seharusnya membuat Arga bahagia, justru jadi luka. Karena kini, jelas sudah, posisinya hanya sahabat. Tidak lebih. Hari-hari berikutnya, Rani semakin sibuk dengan Dimas. Chat Arga sering tak dibalas. Ajakan nongkrong ditolak, bahkan jadwal mereka yang dulu selalu sama, kini jarang bertemu. Arga hanya bisa menatap layar ponsel dengan hampa, berharap pesan singkatnya dibaca. Di kamar kosnya, Arga menatap foto Rani di kameranya. "Kamu bahagia, Ran?" bisiknya lirih. "Kalau iya, aku rela, walaupun aku yang harus terluka." Ia tak tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Kehadiran Dimas bukan hanya sekadar orang ketiga, tapi juga ujian terbesar dalam persahabatan dan cintanya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hari-hari Rani semakin terasa berat. Dimas kini semakin sering datang menemuinya. Entah itu menjemput selepas kuliah atau sekadar mengajaknya makan. Gaya Dimas yang penuh percaya diri, sikapnya yang perhatian, membuat banyak teman Rani mulai menggoda. "Wah, bentar lagi Rani jadi pacarnya ketua BM, nih." Rani hanya bisa tersenyum kaku, sementara hatinya berkecamuk. Di sisi lain, Arga yang biasanya selalu ada kini mulai menjaga jarak. Ia lebih banyak diam, menghindari tatapan, dan hanya bicara seperlunya. Rani merasakan ada sesuatu yang hilang. Ia kangen dengan canda sederhana Arga, dengan kehangatan yang biasa mereka bagi. Tapi kini, kehangatan itu seolah pudar. Suatu sore di kantin kampus, Rani duduk bersama Dimas. Dimas tampak serius, tidak seperti biasanya. "Rani," ucapnya pelan, "aku serius sama kamu. Aku nggak mau cuma jadi teman nongkrong atau sekadar teman kuliah. Aku pengin lebih dari itu. Aku pengin kamu ada di sisiku, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang penting dalam hidupku." Kata-kata itu membuat Rani terdiam. Wajahnya memanas, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, semua orang pasti akan menyarankan untuk memilih Dimas. Pria mapan, berwibawa, dan penuh pesona. Tapi di lubuk hatinya, ada nama lain yang tak bisa ia bohongi, Arga. Beberapa hari setelah itu, kesempatan mempertemukan Rani dan Arga tanpa Dimas hadir. Mereka sama-sama terlambat pulang karena tugas kelompok. Jalanan kampus sudah sepi. Angin sore menyapu dedaunan, meninggalkan suasana yang tenang tapi penuh ketegangan. Arga berjalan di samping Rani, tanpa kata. Rani menahan diri, tapi akhirnya ia membuka suara. "Gak, kamu kenapa akhir-akhir ini menjauh?" Suaranya lirih, hampir bergetar. Arga menghentikan langkahnya, menatap Rani dengan mata yang dalam namun penuh luka. "Karena aku nggak bisa terus berpura-pura, Ran. Aku suka sama kamu, sejak lama. Tapi aku sadar, aku bukan siapa-siapa dibanding Dimas. Aku cuma cowok biasa, nggak ada apa-apanya."
Sementara dia punya segalanya buat bahagiain kamu. Air mata Rani menetes tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah menyangka Arga akhirnya mengungkapkan perasaan itu. Hatinya tersayat, karena justru perasaan inilah yang selama ini ia coba tutupi. Arga, suara Rani parau, jangan bilang gitu. Kamu nggak tahu betapa berharganya kamu buat aku. Arga menggeleng, tersenyum pahit. Ran, aku nggak mau jadi batu sandungan. Kalau kamu bahagia sama Dimas, aku rela mundur. Kalimat itu menusuk hati Rani lebih dalam daripada apapun. Ia tahu Arga tulus, ia tahu Arga berkorban. Tapi justru ketulusan itu membuatnya semakin sulit mengambil keputusan. Malam itu, Rani pulang dengan perasaan hancur. Ia menangis dalam diam, terjebak dalam dilema. Memilih Dimas yang menawarkan masa depan cerah, atau Arga yang sederhana namun tulus. Dan untuk pertama kalinya, Rani benar-benar merasa takut kehilangan salah satu dari mereka. Hari-hari Rani terasa semakin sulit. Sejak pernyataan Arga malam itu, ia jadi sering teringat tatapan mata Arga yang penuh luka. Di satu sisi, Dimas semakin gencar menunjukkan keseriusannya. Ia bahkan mulai mendekati orang tua Rani dengan alasan silaturahmi, sesuatu yang jarang dilakukan oleh seorang mahasiswa kepada orang tua temannya. Tindakan itu membuat keluarga Rani mulai menyukai Dimas. Namun, di dalam hati Rani, bayangan Arga tak pernah hilang. Ia merindukan kehangatan sederhana yang hanya dimiliki sahabatnya itu. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, Arga justru semakin menjauh. Suatu pagi di kampus, Rani melihat Arga duduk sendirian di pojok taman, membaca buku. Biasanya, ia yang dulu selalu bersemangat menyambut Rani kini hanya tersenyum tipis lalu kembali menunduk. Hati Rani terasa perih. Ia memberanikan diri duduk di samping Arga. "Gah, apa kita nggak bisa kayak dulu lagi?" tanya Rani dengan suara bergetar. Arga menutup bukunya, menatap Rani dengan senyum yang dipaksakan. "Ran, kadang kita harus berubah supaya nggak semakin sakit. Aku nggak mau terus-terusan berharap pada sesuatu yang nggak pasti." "Kenapa kamu selalu bilang begitu? Kamu pikir aku nggak mikirin kamu?" Rani balas dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. Suasana hening sejenak, hanya suara angin yang berdesir. Arga terdiam, lalu berkata pelan, "Karena aku tahu, kamu lebih bahagia sama Dimas." Kata-kata itu membuat Rani menunduk. Air matanya jatuh di atas buku Arga. Ia ingin berteriak. Ingin menjelaskan bahwa hatinya tidak sesederhana yang orang lain lihat. Tapi sebelum sempat berkata lagi, Dimas muncul dari kejauhan. Dengan langkah penuh percaya diri, Dimas menghampiri mereka. Ternyata kalian berdua di sini," katanya sambil tersenyum. Lalu ia menoleh ke Arga. "Makasih ya, bro, udah jagain Rani. Tapi mulai sekarang, biar aku yang jagain dia." Kalimat itu menusuk hati Arga. Ia hanya bisa tersenyum kaku, berdiri, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Rani melihat punggung Arga menjauh, lalu menatap Dimas yang kini duduk di sampingnya. Dimas tak menyadari luka yang baru saja ia perparah. Hari-hari berikutnya, jarak antara Rani dan Arga semakin terasa. Arga mulai jarang muncul. Bahkan untuk urusan tugas kuliah ia hanya berkomunikasi seperlunya lewat grup. Rani merasa kehilangan sosok yang sudah lama menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di sisi lain, Dimas semakin mendesak Rani untuk memberi jawaban. "Rani, aku serius. Aku nggak bisa terus-terusan digantung. Aku mau kepastian. Apakah kamu mau jadi bagian dari hidupku atau tidak?" Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya terkunci. Bagaimana mungkin ia bisa memilih dengan mudah, ketika hatinya masih terbelah dua? Malam itu, Rani menulis diari di kamarnya. Tangannya bergetar saat menuliskan kata-kata, "Cinta datang di waktu yang salah. Kenapa aku harus mencintai dua orang yang sama-sama penting? Kenapa harus ada pilihan? Ketika aku hanya ingin semuanya tetap sama seperti dulu." Hari-hari terasa semakin menekan bagi Rani. Setiap kali bertemu Dimas, pertanyaan yang sama selalu muncul, "Kapan kamu kasih aku jawaban, Ran?" Kalimat itu menempel seperti bayangan yang tak pernah pergi.
Dimas terlihat makin serius. Bahkan mulai berbicara tentang masa depan yang ingin ia bangun bersama Rani. Namun di balik itu semua, hati Rani justru semakin kacau. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Arga. Semakin Arga menjauh, semakin besar kerinduan yang ia rasakan. Rani sering menatap bangku taman kampus yang biasanya menjadi tempat mereka bercanda, kini kosong dan sepi. Suatu sore, Rani memberanikan diri menghubungi Arga. Pesan singkat ia kirimkan, "Gak, bisa ketemu sebentar? Aku butuh bicara." Namun, balasan yang datang hanya singkat. "Maaf, Ran. Aku lagi sibuk." Rani tahu itu hanyalah alasan. Ada jarak yang sengaja Arga bangun, dan jarak itu menyakitkan. Di saat hatinya goyah, Dimas kembali menunjukkan keseriusannya. Ia mengajak Rani makan malam di sebuah kafe bergaya modern di pusat kota. Kafe itu penuh dengan cahaya lampu yang hangat, musik akustik yang lembut, dan pasangan-pasangan yang tampak bahagia. Di meja yang sudah dihias sederhana dengan bunga mawar, Dimas menatap Rani lekat-lekat. "Ran, aku nggak mau berlama-lama lagi. Aku sayang banget sama kamu. Aku serius ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Tolong jangan buat aku menunggu lebih lama." Rani terdiam. Ia merasakan tatapan tulus itu. Namun hatinya terasa seperti terikat. Bayangan Arga kembali hadir, membuat dadanya sesak. Ia menunduk, air matanya mulai menggenang. "Dim, aku butuh waktu. Aku nggak bisa langsung jawab sekarang." Ekspresi kecewa terlihat jelas di wajah Dimas. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Ran, kamu masih mikirin Arga, kan?" Pertanyaan itu membuat Rani menahan napas. Ia tidak bisa membantah, karena diamnya adalah jawaban. Beberapa hari setelahnya, sebuah kejadian membuat hati Rani semakin hancur. Ia melihat Arga berjalan bersama seorang gadis lain, teman satu fakultas mereka. Gadis itu tampak ceria, dan Arga tersenyum lepas seperti dulu, senyum yang sudah lama tidak ia berikan pada Rani. Rani merasa dadanya diremas. Ia menunggu Arga di lorong setelah kelas selesai. "Gak, kamu udah gak peduli lagi sama aku, ya?" tanyanya lirih. Arga menatapnya sebentar, lalu tersenyum pahit. "Ran, aku berusaha belajar ikhlas. Aku gak mau terus berharap sesuatu yang gak pasti. Kamu punya Dimas, dia bisa kasih semua yang aku gak bisa kasih." Air mata Rani tak terbendung. "Kenapa kamu selalu nentuin jalan buat aku? Kenapa kamu nggak pernah biarin aku yang memilih?" Arga terdiam, tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berbalik pergi, meninggalkan Rani dengan tangisnya yang pecah di tengah lorong kampus yang mulai sepi. Malam itu, Rani menangis hingga matanya bengkak. Ia sadar bahwa menunda keputusan hanya membuat semuanya semakin rumit. Ia tidak ingin kehilangan Arga. Tapi ia juga tidak bisa menolak ketulusan Dimas. Untuk pertama kalinya, Rani merasa benar-benar terjebak di antara dua cinta yang sama-sama kuat. Hari itu langit kampus mendung, seolah ikut merasakan hati Rani yang gundah. Seminggu penuh ia gelisah, tak bisa tidur nyenyak. Tekanan dari Dimas semakin kuat. "Ran, kalau kamu terus ragu, aku takut kita nggak punya masa depan." Begitu pesan yang ia terima pagi itu. Sementara Arga benar-benar menjauh, memilih mengisi hari-harinya dengan kegiatan lain, seakan menghapus jejak masa lalu mereka. Rani sadar, hari ini ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata, butuh waktu. Karena menunda hanya berarti menyakiti dua hati yang sama-sama tulus. Siang itu, Dimas mengajaknya bertemu di taman kampus. Dengan raut wajah penuh harap, ia kembali menggenggam tangan Rani. "Ran, aku mohon, kalau kamu benar-benar nggak bisa menerimaku, bilang sekarang. Jangan biarkan aku terus berharap sia-sia." Rani menggenggam tangan itu erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Dim, aku nggak pernah meragukan ketulusanmu. Kamu orang baik, kamu sempurna di mata banyak orang, tapi maafkan aku, hatiku memilih jalan lain." Dimas terdiam, wajahnya menegang. Ia mencoba tersenyum, meski jelas luka itu terlalu dalam. "Jadi,
Selama ini kamu gak pernah benar-benar melihat aku, ya? Semuanya cuma Arga. Rani menunduk, tak mampu membantah. Suara tangisnya pecah. Sementara Dimas berdiri perlahan, menatapnya untuk terakhir kali. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, Ran. Ia pergi meninggalkan Rani, membawa hatinya yang remuk. Sore itu, Rani berlari mencari Arga. Ia tahu, jika terlambat, ia bisa benar-benar kehilangannya. Di parkiran kampus, ia melihat Arga sedang menyalakan motor. Nafasnya terengah, ia berteriak, "Arga, tunggu!" Arga menoleh, wajahnya datar. "Ada apa, Ran? Bukannya kamu udah punya jawabannya sendiri?" Dengan mata basah, Rani melangkah mendekat. "Iya, aku udah punya jawaban. Dan jawabanku, itu kamu. Dari dulu, sekarang, sampai nanti, hatiku selalu ke kamu." Arga terpaku, matanya berkaca-kaca. "Tapi, Dimas..." Rani menggeleng, lalu memegang tangan Arga dengan erat. "Aku nggak bisa bohongi hati aku sendiri. Kamu mungkin nggak punya segalanya seperti Dimas. Tapi kamu punya hal yang nggak bisa dia kasih. Ketulusanmu yang nggak pernah berubah." Air mata Arga akhirnya jatuh. Ia menarik Rani ke dalam pelukan. Untuk pertama kalinya, mereka membiarkan hati mereka berbicara tanpa ada lagi jarak, tanpa ada lagi rahasia. Di kejauhan, Dimas melihat dari balik jendela gedung kampus. Wajahnya hancur, tapi ia tersenyum getir. "Mungkin memang begini takdirnya," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi. Hari itu, langit yang mendung perlahan cerah. Matahari sore menyinari wajah Rani dan Arga yang kini berdiri bersama. Mereka tahu perjalanan cinta ini tidak akan mudah. Tapi mereka percaya, selama ada ketulusan, cinta tak akan pernah salah. Kisah ini akhirnya menemukan jawaban. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang tulus bertahan meski harus terluka. Rani memilih Arga, bukan karena ia lebih hebat dari Dimas, tapi karena hatinya tahu, cinta yang tulus tak pernah datang di waktu yang salah.